Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 329, memblokir kereta berlapis kaca. Tentu saja, pria dingin itu adalah Yang Zaixuan. Dia berdiri di sana dingin dan sendirian, tidak menarik perhatian. Jian Wushuang melirik kerumunan, hanya memperhatikan Yang Zaixuan. Dia berpikir bahwa Master Anggur, Nyonya Hitam, dan yang lainnya mungkin bersembunyi. Kotoran. Lonceng yang dalam dan berat berbunyi. Banyak sosok perlahan berjalan menuju panggung dari kejauhan. Mereka adalah para ahli dari lembah Ice Nether, yang dipimpin oleh Master Lembah. Apakah itu Ye Chen? Jian Wushuang memperhatikan sosok di antara kerumunan. Dia adalah seorang pemuda dengan gaun resmi berwarna emas muda dan tampak berwibawa dan tampan. Dia tersenyum lembut yang meninggalkan kesan baik dan sopan pada orang-orang. Pada saat itu, seperti Jian Wushuang, banyak orang di panggung menatap pemuda itu. Bagaimanapun, pemuda itu adalah salah satu tokoh utama dalam pernikahan besar itu. Haha, maafkan aku karena membuatmu menunggu, kata Master Lembah Ice Nether Valley dengan suara yang jelas dan keras. Ini, sajikan anggurnya. Seketika banyak murid lembah Ice Nether maju sambil membawa kendi anggur, menuangkan anggur ke dalam gelas para ahli. Meskipun Jian Wushuang berada di wilayah ahli yang menyendiri, dia tetap menerima semangkuk anggur. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Izinkan saya bersulang untuk kalian semua dengan semangkuk anggur ini. Ye Chen adalah orang pertama yang berdiri, mengangkat mangkuknya dan menunjukkan pose sederhana saat dia meminum semangkuk anggur. Memberikan wajah kepada Ye Chen, para ahli di peron juga meminum anggur. Kecuali Jian Wushuang yang langsung menuangkan anggurnya ke tanah. Aha. Sayang sekali kalau anggur yang bagus itu terbuang sia-sia, kata Cimei yang ada di sampingnya sambil tertawa. Aku tidak mau minum araknya, kata Jian Wushuang dengan suara rendah. Cimei mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tuan Ye Chen, mengapa hanya Anda yang hadir di pernikahan Anda? Di mana istri Anda? Seorang tetua berambut ungu di wilayah sekte bertanya sambil tertawa lebar. Tepat sekali. Ye Chen, kamu harus mengundang istrimu ke sini. Ni Wuxin juga berkomentar dan tertawa. Mendengar ini, Ye Chen tersenyum dan melirik ke arah Master Lembah Es Nether. Setelah melihat anggukan terakhir, dia berdiri lagi dan bertepuk tangan. Tepuk, tepuk. Suara tepuk tangan bergema. Kemudian, saat berikutnya, kotoran, kotoran, peng, peng, ledakan. Lonceng yang dalam dan berat, genderang yang tebal dan kuat, bunyi gong yang berirama kuat, serta suara kecapi ampion yang panjang dan penuh perasaan, tiba-tiba terdengar di seluruh area. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, beberapa suara monster terdengar dan 4 monster besar memasuki pandangan semua orang. Masing-masing tingginya lebih dari 3 meter, dan keempat monster itu tampak seperti 4 gunung. Keempat monster besar ini adalah sejenis makhluk roh yang mirip dengan badak. Mereka berkulit kasar dan tebal dengan tanduk tajam di dahi mereka. Mereka menarik kereta yang terbuat dari kaca berwarna sambil berjalan maju di udara. Unicorn. Unicorn yang sangat langka, terkenal karena martabatnya, adalah binatang buas di puncak alam kekosongan yang. Dia benar-benar memiliki 4 unicorn yang menarik kereta. Sungguh glamor. Sungguh pernikahan yang megah dan mengesankan. Seketika itu juga orang-orang kegirangan dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di dalam kereta itu duduk Surou. Hari ini, Surou mengenakan gaun merah muda-muda yang menjuntai di tanah, dengan ikat pinggang bermotif awan yang dikencangkan di pinggang rampingnya, yang membuatnya tampak sangat lincah. Rambutnya diikat menjadi sanggul dengan jepit rambut koral, yang membuat wajahnya yang cantik tampak lebih cantik, seperti bunga yang sedang mekar. Kecantikannya memabukkan. Semua orang tertarik dengan kecantikan Surou. Di garis depan, berdiri Ye Chen sambil tersenyum. Hatinya penuh kegembiraan saat melihat keindahan luar biasa di dalam kereta berlapis kaca. Saya telah menunggu selama 10 tahun. Hari ini akhirnya tiba. Sudah hampir waktunya. Sekilas kegilaan muncul secara spontan di mata Ye Chen. Alasan dia merasa tidak sabar bukanlah karena dia akan menikahi Surou, tetapi karena keperawanan Surou. Tubuh yin ekstrim seorang perawan adalah harta yang mutlak. Sementara semua orang di peron sibuk menatap Surou, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan saling memandang, lalu menganggukkan kepala sedikit. Saat berikutnya, mereka melangkah maju perlahan dan dengan cepat tiba di tengah peron, menghalangi jalan kereta berlapis kaca. Apa? Semua prajurit tercengang dan menatap keduanya dengan heran. Apa yang mereka coba lakukan? Rasa ingin tahu muncul dari lubuk hati setiap orang. Kakak keempat, mengapa kau tidak menceritakan tentang pernikahanmu? Itu tidak baik, bukan? Suara Jian Wushuang bergema. Baru setelah Surou mendengar ini, ekspresi dinginnya dan tatapan kosong di matanya berubah.
Su Rou segera mengenali suara Jian Wushuang, meskipun dia menutupi wajahnya dengan topi bambu. Wushuang, Zaixuan. Su Rou merasa heran. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap Su Rou sambil tersenyum. Wui Ha plus Wui Ha plus. Kedua sosok yang menghalangi kereta kaca itu langsung bergerak, bergegas menuju kereta kaca itu. Apa? Oh tidak. Semua ahli di bidang itu terkejut. Banyak ahli dari lembah Ice Nether berdiri, dan wajah master lembah langsung berubah muram. Mereka sedang mencari kematian. Ada seorang pria yang duduk di belakang salah satu unicorn yang menarik kereta Glice. Dia adalah pengemudi keempat unicorn. Ketika dia melihat Jian Wushuang dan Yang Zaixuan bergegas menuju kereta Glice, dia mendengus dingin. Keempat unicorn itu memiliki kecerdasan, sehingga mereka menjadi ganas. Mereka mengangkat keempat tanduk tunggal mereka dan dengan ganas berlari ke arah Jian Wushuang dan Yang Zaixuan. Mereka semua adalah makhluk roh di puncak alam Void Yang. Mereka tidak hanya memiliki tanduk paling tajam, mereka juga memiliki kekuatan besar. Monster jahat, minggirlah dari jalanku. Suara Jian Wushuang menggelegar, seketika memancarkan niat membunuh yang dahsyat. Para unicorn yang gagah itu menatap dengan mata mereka yang besar, tetapi langkah mereka seketika terhenti di udara dan mereka tidak membuat gerakan lebih lanjut. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan muncul di depan kereta tanpa ada yang menghalangi mereka. Setelah memotong rantai yang menghubungkan keempat unicorn dan kereta Glice, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan berdiri di sisi berlawanan dari kereta Glice dan diam-diam mulai melayang di udara. Wui Ha plus Wui Ha plus Wui Ha plus Wui Ha plus. Di area sekitar mereka, sejumlah besar sosok muncul secara berurutan. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan telah dikepung oleh banyak ahli dari lembah Ice Nether.